Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ketemu di minggu sebelum libur ya, sebelum libur Lebaran. Pada mudik gak ini? Ada yang mudik? Gak boleh ya? Jaga kantor, Mas. Cek, cek, cek. Ya, oke. Ah, kita lanjutkan kuliah kita ya. Kalau waktu UTS saya kasih bicara tentang apa namanya, cuma dua sebenarnya ya. Ya, kalau UTS saya kasih dua algoritma sederhana ya. Kita bicara tentang stream ya, stream shifter. Ada dua ya, ada yang menggunakan XOR sama ada yang menggunakan modulus Modulus. ya, modulus 2 ya. Mod 2. Ini dua-duanya adalah stream shifter. Kemudian ada apa namanya? Ada plain text-nya ya, kemudian ada key-nya ya, ada key-nya. Tapi nanti ini bit by bit ya, bit by bit ya, bit by bit. Jadi dikatakan sebagai stream shifter. Ya, kita akan masuk ke algoritma pertama yang bicara tentang blok ya, blok cipher. Ini saya ambil dari materinya Pak Rinaldi Munir ya. Jadi kalau Anda searching Pak Rinaldi Munir, dosen senior di ITB, saya ambil materinya. Eh, kita akan bicara tentang DES ya. Kita akan bicara tentang DES, Data Encryption Standard Algorithm. Ini masih, kalau saya bilang masih terhitung sederhana lah. Saya masih bisa jelaskan, tidak terlalu kompleks ya. Saya kalau nanti kita mau bahas apa namanya contoh-contoh codingannya ya, sebenarnya ada di kriptografi, praktikal kriptografi ya. Nanti mungkin kalau sudah lebih kompleks ya, saya coba menggambarkannya pakai, tapi ini udah jadi lah ya, ini sudah jadi, tinggal di running saja. Praktikal, nah ini dia, praktikal kriptografi. Nah, jadi nanti Anda tinggal install library-nya Python-nya saja gitu ya. Ya, di situ ada, kalau di sini udah sampai, udah mulai ke AS ya, AS udah lumayan jelimet ya. Ya, pakai AS ya. Kita pakai yang sederhana dulu ya. Saya lanjut di sini aja. Kita akan masuk kepada algoritma yang namanya adalah DES ya. Kalau yang lebih kompleksnya namanya triple DES gitu ya. Pengembangan dari DES. Jadi kalau Anda searching ya, Anda Google kemudian cari jurnal triple DES ya. Seperti ini sudah muncul ya. Seperti ini. Ya, ini pengembangan dari DES-nya lah ya. Ini yang triple DES. Ya, ini siapa ini? Oke, coba kita lihat. Ya, ini contohnya ya. Ini adalah implementasi algoritma triple DES dan algoritma advanced encryption standard. Ya, kemudian yang ini keamanan login web menggunakan metode triple DES. Ya, nanti habis lebaran ya. Habis liburan saya kasih tugas untuk review jurnal ya, seperti ini nanti jurnal-jurnalnya.
Oke, kita balik lagi ke materi kita malam ini. Kita akan bicara tentang dash. Jadi dash ini lebih sederhana lah ya, dan sudah nggak aman juga katanya, sudah bisa di-crack. Oke, sedikit sejarah. Algoritma dash dikembangkan di IBM ya, di bawah kepemimpinan W.L. Tachman pada tahun 1972 ya, udah agak lama ini. Algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer ya, pendahulunya dikembangkan lagi dan dibuat oleh Horst Whistle. Jadi juga dikenal sebagai algoritma Whistle. Algoritma ini telah disetujui oleh National Bureau of Standards setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency ya, seperti biasa. Ada standarnya. Kemudian kita lihat tinjauan umumnya. Dash termasuk ke dalam kriptografi simetri ya, simetri. Simetri ini berarti proses key-nya ya. Jadi kalau dikatakan dia simetri ya, itu dikatakan sebagai kriptografi simetri. Kriptografi simetri. Maka ketika proses encrypt ya, encrypt ya, dan proses decrypt gitu ya, maka kuncinya, key yang digunakan itu sama ya, key yang digunakan itu sama, key yang digunakan dalam proses encrypt ya, encrypt mengacak data, dan decrypt itu sama ya, itu sama, itu adalah algoritma simetri. Kalau asimetri nanti ada pihak ketiga ya, public key infrastructure ya. Sekarang kita bahas yang kriptografi simetri. Yang kedua, dia tergolong jenis cyberblock ya. Jadi cyberblock berarti dia tidak akan mengenkripsi per bit ya, tapi ada per bloknya. Oke, nanti di sini saya jelaskan secara detail ya. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Dash beroperasi pada ukuran 64 bit ya. Jadi bloknya ukurannya adalah 64 bit ya. Jadi satu operasi nanti beroperasi pada 64 bit. Jadi itu satu. Kemudian jadi semisal kita memiliki data katakanlah 2 kilobyte ya, 2 kilobyte, maka kita akan membagi menjadi beberapa blok di mana masing-masing blok adalah 64 bit ya. Maka di sini Anda harus bisa membedakan apa itu byte, apa itu bit, apa itu byte, apa itu kilobyte ya, kilobyte, apa itu megabyte, apa itu gigabyte gitu ya, apa itu terabyte ya. Kalau bit itu apa ya? Kalau bit itu adalah kondisi paling sederhana ya. Jadi kalau kita bicara bit ya, 0 atau 1 adalah itu bit ya. Ini kondisinya adalah kondisi, bisa dikatakan sebagai kondisi off ya. Ini adalah kondisi on ya. Ini adalah kondisi false. Ini adalah kondisi true gitu ya. Ini kondisi 5 volt misalnya. Ini adalah 0 volt gitu ya. Jadi ini adalah suatu kondisi yang paling sederhana di mana kita bisa membedakan keadaan ya. Hanya dua keadaan. Maka biasa saya sampaikan komputer itu jarinya cuma ada dua gitu ya, 0 atau 1. Nah kemudian dari model bit ini kemudian nanti ada panjang bit ya, ada panjang bit. Maka nanti dikatakan 1 byte ya, 1 byte ya, 1 byte B besar biasanya, 1 byte ya, 1 byte itu adalah 8 bit gitu ya, 8 bit. Jadi kalau 8 bit gimana ya, berarti misalnya 00 11 01 01. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 bit ya. Nah, kemudian di komputer juga dikenal, kalau dalam manusia ada ribuan gitu ya, ada jutaan, ada miliar gitu ya, 10 pangkat 3 gitu ya. Kalau di komputer maka ordernya adalah 2 pangkat 10 gitu ya.
2 pangkat 20, 2 pangkat 30, 2 pangkat 40 ya, ini adalah 1 kilonya, ini adalah 10, 24 gitu ya. Kalau kita cek 2 pangkat 20 gitu ya. Kalau 2 pangkat 20, mana kalkulatornya? Ya, ya, oke, coba kita lihat 2 pangkat 20 ya, 1048 1048 576 ya, berarti ini jutaannya nih. Jadi kalau kita bilang mega maka itu adalah juta gitu ya. Kalau kita bilang kilo maka itu adalah ribuan gitu ya. Kalau kita bicara giga maka itu adalah miliar gitu ya. 2 pangkat 30, 2 pangkat 30, 1073 74 1824 1824 ya, 1 2 3 ya, ini adalah miliarnya ya, miliarnya. Jadi kalau Anda punya komputer 32 bit maka itu sama dengan 2 pangkat 32, maka sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 30, maka sama dengan 4 giga byte gitu ya. Jadi teorinya kalau komputernya 32 bit maka maksimal memori yang bisa dipasang adalah 4 giga ya, tanpa kita otak-atik ya, extended gitu ya, seperti itu. Kalau 64 bit gimana? Ya teorinya dia lebih besar lagi, tapi nanti keterbatasan motherboard aja ya, tidak bisa menampung 2 pangkat 64 gitu ya. Ini gede banget sebenarnya, paling mentoknya 100, ada motherboard bisa 190-an giga gitu ya, ini bisa di searching nanti. Nah jadi kalau tadi contoh saya ambil contoh, tadi kita katakan dash berapa sih pada blok ya, kemudian bloknya adalah 64 bit, maka kalau kita punya 2 kilobyte, kilo ya, 2 kilobyte, maka 2 dikalikan dengan 1000 ya, karena kilo ini 1000, dikalikan dengan 8 karena byte ya, maka ada 638 bit ya, 638 bit. Nah dari bit ini kita bagi 64 bit karena satu blok ada 64 bit, maka 1634 dibagi 64 dapatnya 256 blok ya, berarti 2 KB, maka ini ilustrasinya. Maka itu adalah langkah pertama, membagi menjadi 256 blok. Ya, ini gambarannya. Nah, ini sebenarnya kita akan mengacu pada bagaimana mengacak ya, mengacak data. Ya, jadi setiap algoritma punya cara sendiri-sendiri, punya kompleksitas sendiri-sendiri, punya pendekatan untuk mengacak data yang beda-beda. Kalau di sini kita sudah punya masing-masing adalah 64 bit ya, 64 bit. Nah, ini ada blok pertama, blok kedua, blok ketiga, blok keempat gitu ya. Blok selanjutnya gitu ya. Nah, nanti operasinya adalah pada satu blok gitu. Jadi kalau sebelumnya kita per bit ya, kalau di sini adalah per blok. Ya, ingat ya. Ini semisal datanya adalah 2 kilobyte. Maka akan terdapat 256 blok ya, selanjutnya masing-masing blok akan dienkripsi. Ini gambarannya. Ini adalah plain text-nya, kemudian masing-masing blok ini, masing-masing blok kita encrypt. Jadi masing-masing blok itu akan kita encrypt gitu ya. Jadi teorinya bisa aja ini kita paralelkan gitu ya. Jadi nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah tetap misalnya 2 kilobyte misalnya, tapi sudah diacak. Nah, diacaknya adalah per satu blok. Jadi 64 bit kita acak ya, proses encrypt. Nanti kebalikannya kita decrypt. Nah, gambar di atas merupakan dash level 1. Ini cuma istilah yang saya berikan saja. Namanya adalah dash level 1 ya. Gambaran umum ketika blok cipher bekerja gitu ya. Nanti di algoritma yang lain satu blok mungkin bisa berbeda ya, 64 bit, berapa bit gitu ya.
Oke, saya ulangi. Pertama, data dibagi menjadi beberapa blok. Masing-masing blok adalah 64 bit ya. Biasanya kalau misalnya kurang ya, biasanya ada padding ya, penambahan di terakhirnya gitu ya. Beberapa algoritma seperti SHA-1 ketika tidak sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, maka nanti ada paddingnya di belakang. Kemudian setiap blok kita enkripsi dan hasil akhirnya adalah gabungan dari blok-blok tadi ya. Seperti itu. Itu adalah dash level 1. Bisa dibayangkan. Jadi kita punya data, ya data itu pasti adalah kumpulan dari bit-bit ya. Biasanya kalau kita klik kanan, maka properti di situ adalah berapa jumlah byte-nya. Maka kalau kita detailkan lagi, maka itu sebenarnya adalah untayan dari bit-bit gitu ya. Maka nanti streamnya tadi ya, kita gabungkan menjadi satu blok, di mana satu blok adalah 64 bit di kasus apa namanya nih, kasus dash ini ya. Bisa dipahami di level satunya ini? Bisa ya, masih gampang ya. Saya share screen ya. Ya, gimana? Saya lanjutkan? Lanjut Pak, silakan. Lanjut ya. Aduh, jangan sampai saya ngomong sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk sekarang ke ya, selanjutnya kita masuk ke dash level 2. Selanjutnya kita masuk ke dash level 2. Kita lihat bagaimana algoritma dari enkripsi dash untuk setiap blok ya. Oke, di bawah ini adalah algoritma dash untuk satu blok. Ya. Nah, satu blok ini akan melakukan ini ya, langkah-langkahnya, algoritmanya. Ini saya katakan sebagai level 2 dari algoritma dash ya. Oke, nah, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Di sini ada 64 bit plain text ya, ini datanya. Nanti ada key-nya, ini langkah pertama, langkah kedua. Ini di datanya ya, di data. Y-nya di key ya, ada langkah-langkahnya. Kemudian untuk mudah penjelasan, untuk mudah memberikan penjelasan, saya akan memberikan label untuk algoritma yang terjadi. Jadi di sini saya kasih label ya, ada label A, B, C, D, E, F, G gitu ya, H, I, J dan selanjutnya. Ya, oke, kita lanjut aja. Kita breakdown satu-satu ya. Kita breakdown satu-satu. Kita bahas dulu yang A-nya. Kita bahas dulu yang A. Mana yang A? Ini yang A ya. Ini adalah yang A. Apa itu A? A adalah 64 bit plain text ya. Jadi ini adalah data yang tadi kita bagi-bagi satu blok tadi ya. Nah ini ya, ini adalah A-nya nih. Ya, jadi punya data kita potong-potong, kita ambil 64 bit. Maka itu adalah 64 bit plain text yang di sini ya. Seperti itu. 64 bit plain text yang merupakan satu blok data yang akan kita proses. Ini inisialisasinya. Langkah kedua kita lakukan namanya adalah initial permutation ya, initial permutation. Ya, ini bagian dari mengacaknya ya. Adalah sebuah proses untuk mengacak urutan dari 64 bit plain text ya. Untuk detailnya saya akan bahas di level 3 dash. Intinya terdapat proses transposisi ya, pengacakan perubahan posisi sehingga urutan dari plain text berubah. Nah, ini konsep dari acaknya itu di situ ya. Jadi nanti itu namanya adalah initial permutation. Nah, jadi dari data 64 bit ini kita acak urutannya ya. Nanti ada kodenya sendiri, ada pindah data ke berapa, pindah kemana gitu. Itu adalah apa tadi? Initial permutation.
Jadi initial permutation adalah proses untuk mengacak urutan dari 64 bit. Untuk detailnya nanti saya akan bahas di level 3. Intinya terdapat proses transposisi sehingga urutan dari 64 bit plaintext berubah. Ya, ini karena enkripsi ya kita acak. Oke, kemudian di C, nah ini C, ya, ini adalah C. Apa itu C? C adalah 64 bit key. Ya, ada key. Sekarang kita key adalah penentuan 64 bit yang akan kita gunakan dalam proses enkripsi. Key yang akan kita gunakan tentunya adalah random. Ya, jadi seperti kasusnya XOR atau modulus 2, kita perlu key. Nah, key-nya awalnya adalah 64 bit. Bagaimana mendapatkannya? Ini juga ada fungsi random yang akan kita generate. Ada fungsi yang mengenerate key-nya ini, gitu ya. Jadi kita punya data, kita punya key. Nah, banyaknya data 64 bit awalnya, panjangnya key juga 64 bit. Ini dari data yang akan kita enkripsi. Ini dari key yang kita generate, ya, kita bangkitkan. Ibaratnya kita mendapatkannya secara random. Ya, oke, itu adalah apa namanya, C-nya ya, C. Kemudian ini langkah berikutnya ada D, ya, ada D. Jadi ini ada data, ada key, ada initial permutation dari datanya, plain text-nya ada di sini permute choice 1, ya, permute choice 1. Apa itu permute choice 1? Permute choice 1 adalah proses transposisi lagi. Ya, jadi yang ditransposisi bukan cuma datanya, juga key-nya kita acak lagi, tetapi terdapat penghapusan beberapa bit. Ya. Jadi ada dua langkah, yang pertama adalah transposisi, yang kedua adalah penghapusan. Ya. Beberapa bit, yaitu bit kelipatan 8, sehingga output dari proses ini adalah 64 kurang 8, jadi key-nya tinggal 56 bit. Ya. Bagaimana pengacakannya akan kita bahas di level 3. Ya. Jadi sampai sejauh ini sudah ada katakanlah 4 ya, 4 langkah. Ini adalah datanya, kita permutate, ini adalah key-nya, kita generate random, ini kita permutate, kita transposisi, dan kita delete beberapa datanya, sehingga panjang key-nya adalah 56 bit, yang tadinya 64 bit. Ada data ya, kelipatan 8 kita hapus. Oke, itu adalah D. Kemudian ada proses E di sini ya. Apa itu E? E adalah mana E? Sudah nyambung ke part 2 ya. Kita nyambung ke sini. Ya, ini adalah E. E adalah left circular shift ya. Left kiri. Ya, left kiri, circular berarti muter, shift berarti geser ya. Proses ini adalah menggeser ya, menggeser 54 bit ke kiri sebanyak beberapa bit ya. Misalnya kalau kita punya 1101, kita geser gitu ya ke kiri 1 bit, maka nanti jadi 1011. Yang satunya jadi ke belakang gitu ya. Jadi yang ini pindah ke sini, yang ini pindah ke sini, pindah ke sini, yang ini pindah ke belakang karena di circularnya. Jadi kalau kita punya 1101 ya, jadi yang satu ini geser ke depan 1, yang 0 geser ke depan 1, 1 geser ke depan 1, nah yang satu belakang diputar ke belakang gitu ya. Jadi ini hasilnya. Ini juga termasuk proses mengacak data ya, namanya left circular shift. Nah, nanti di sini juga saya bahas lagi di level 3-nya. Ya, berarti nanti hasilnya tetap 56 bit. Nah, itu beres. Itu adalah, tapi di sini nanti si left circular shift nih hasilnya akan lanjut. Di sini ada 2 ya, masuk ke I di sini. Tapi juga dia akan masuk ke permute choice 2 ya. Kalau di sini nanti digunakan di round 2 ya. Kalau di sini nanti digunakan di round 1. Itu adalah left circular shift. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke F ya. Di sini ada permute choice 2.
Mana permute choice 2? Ya, F ini adalah permute choice 2. Melakukan proses pengacakan data kembali dan terdapat penghapusan beberapa data sehingga dari nama 56 bit akan menghasilkan 48 bit. 48 bit ini merupakan key yang akan digunakan di round 1 ya. Jadi di situ ada permute choice 2. Proses pengacakan data lagi, ada pengacakan dan juga ada penghapusan beberapa data. Ya, sehingga dari 56 input akan menghasilkan 48 bit. Nah, 48 bit ini akan merupakan key yang digunakan di round 1. Nah, kita baru sampai sini. Nanti di round 1 detailnya dalamnya ada lagi, ya, dibongkar lagi gitu. Ya. Berarti sebelum sampai kepada round 1, di sini ada data kita acak, ada key kita acak ya, kemudian kita hapus beberapa, kemudian kita geser gitu ya, kita left sequence beberapa bit, kemudian kita permute lagi. Nah, ini baru key-nya. Ini baru key yang akan digunakan. Jadi key yang digunakan bukan yang di sini tapi key yang di sini. Dia sudah melalui 1 2 3 proses. Ya, oke. Maka di sini masuk kepada round 1. Gitu ya. Round 1 gimana detailnya? Nanti ada lagi. Ya, itu adalah round 1. Itu detailnya ya. Jadi kalau saya mau coba lompat dulu, ya, ini nanti kita bisa masuk ke sini dulu ya, initial permutation itu kayak gimana. Ya, nanti saya bahas satu-satu. Ibaratnya Anda dapat, mungkin nggak sampai round in detail ya. Mungkin udah lumayan pusing kok di sini ya. Saya lanjut nanti aja ke yang ini. Mungkin saya bahas yang sini aja dulu. Ya. Ibaratnya ini kalau saya bilang level 3-nya gitu ya. Ya, oke. Ada beberapa yang saya skip dulu. Saya mau bahas yang di atas dulu ya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah gambaran dari mengacak data yang digunakan di algoritma DES. Gitu ya. Jadi langkah pertama data kita potong-potong ya, ini berapa? Jadi masing-masing punya 64 bit ya. 64 bit ya. Nah, nanti 64 bit ini masing-masing akan kita operasikan ya. Nah, sampai sejauh ini saya sudah menjelaskan A, B, C, D, E sampai F. Gitu ya. Nah, berarti mana yang belum saya jelaskan secara detail? Saya belum menjelaskan ini secara detail, gitu ya. 1. Saya belum menjelaskan ini secara detail. 2. Saya belum menjelaskan ini secara detail. 3. Sama ini 4. Ya. Nah, di dalam sini ada lagi. Di dalam sini ada lagi, detailnya lagi. Tapi mungkin kalau malam ini saya bahas yang ini aja ya. Initial permutation, permute choice, step sequence shift, sama permute choice ya. Kayak gimana Pak round 1 itu Pak? Ya, round 1 itu ini seperti ini round 1 ya. Ini adalah proses 1 round ya. Nanti ada 16 round. Ya, oke. Oke, ya ini agak mumet nanti di sini nih jelasin substitution choice-nya ini. Ya, ini kita apa namanya? Kita skip aja atau kita bahas nanti 3 minggu lagi ya insya Allah. So, jadi sekarang saya mau jelasin apa itu initial permutation ya. Jadi kita balik lagi ke sini ya, minimal kalau sampai sini Anda sudah tahu, oh itu data diacak, ditransposisi, data di delete gitu ya. Jadi ketika orang bicara tentang kriptografi, ketika ditanya jelaskan contoh sederhananya, Anda bisa satu algoritma sederhana ini Anda bisa memahaminya lah gitu ya. Oke, seperti saya bilang tadi, ini adalah data, ini adalah key, ini adalah dari data yang akan kita acak, ini adalah key yang kita generate, kita dapatkan gitu ya, kita tentukan secara random.
Kita masuk sekarang pada initial permutation, kemudian permitted choice 1, left recursive sama permit choice 2. Ya, mudah-mudahan selesai. Kita ulang tadi, initial permutation adalah pengacakan dari data yang paling awal ya, 64 bit paling awal. Ya, oke. Sekarang kita masuk mana dia initial permutation. Oke. Sebelum masuk ke dalam penjelasan round, akan dijelaskan terlebih dahulu proses initial permutation. Di sini saya akan jelaskan initial permutation dan permit choice 1. Oke. Di sini dikatakan initial permutation merupakan input dari round 1. Jadi round 1 itu menerima input dari initial permutation. Maksudnya apa? Kalau ini saya lihatkan lagi, ya, si round 1 ini, ya, round 1 ini akan menerima inputan dari initial permutation. Jadi round 1 itu adalah datanya, data awal yang kita permutasi, gitu ya. Key-nya, nanti key-nya ada 1, 2, 3 proses, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan round 1 menerima satu data, satu key. Ini adalah datanya. Yang sudah kita acak, ya ini adalah key-nya yang sudah kita acak juga. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini langkah pertamanya adalah 64 bit data. 64 bit. Jadi kan kalau kita punya 64 bit, ya 64 bit data, maka kita urutkan tuh. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, gitu ya. Sampai 64 bit, ya. Ini bit yang pertama, ini adalah, sorry, apa terus 64 ya. Ini misalnya bit-bit terakhirnya ya, sampai 1010 gitu ya. Ini adalah bit yang ke-64. Nih, ini aslinya, stringnya ya, ada 64 bit. Nah, langkah pertamanya adalah 64 bit plain text, kita ubah menjadi 8x8 cell. Seperti ini. Jadi, kita bikin dua dimensi. Yang tadinya 64 bit ke satu row saja, kita bagi menjadi 8 row. Ya. Baris pertama, baris kedua. Ini adalah data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat. Gitu ya. Pokoknya setiap 8 kita bagi menjadi baris kedua. Tambah 8 lagi baris ketiga, 8 lagi baris keempat, sampai ada 64 bit. Ya, ini adalah lokasinya ya. Nanti datanya gimana Pak? Ya data di sini bisa 0, bisa 1, bisa 0, bisa 1, bisa 0, bisa 0. Ya, tapi ini hanya menunjukkan posisinya, bukan menunjukkan datanya. Ya, kalau datanya ya beda-beda gitu ya, tergantung dari yang disimpannya. Tapi di sini hanya bicara tentang lokasi dari datanya. Yang tadi 64 bit kita ubah menjadi 8x8 sel. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang kita gunakan untuk mengacak data. Maksudnya gimana? Initial permutation melakukan pengacakan urutan data. Jadi urutan datanya yang tadinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini namanya transposisi. Kita ubah sekarang menjadi seperti ini. Nah, jadi saya kecilin sedikit, mudah-mudahan kelihatan. Nah, tadinya kan ini adalah 1, 2, gitu ya, 3. Nah, tapi kalau Anda lihat di sini, sekarang posisi ini adalah 2. Berarti yang 2 ini kita simpan di sini. Jadi yang tadinya data ada 2 di sini, kita taruh datanya di sini. Bisa dipahami atau tidak? Bisa ya. Jadi ini adalah tabel awalnya di ini. Ini adalah tabel akhirnya. Jadi tabel akhirnya itu si posisi 2 ini kita taruh di sini, gitu ya. Kemudian mana lagi? Yang pertama 58, yaitu 58 yang di sini kita taruh pertama, gitu ya. Seperti itu. Ini yang tadinya 2 ya, 2 kita isi menjadi data yang ke-50. Ini ya, data ke-50 ya, kayak gitu. Ini diambil dari sini. Itu yang dimaksud dengan transposisi. Jadi kita mengacak data ya, tapi ibaratnya ada tabelnya. Jadi kalau ditanya ngacaknya gimana Pak? Ngacaknya seperti ini. Untuk des ya, untuk des ngacaknya seperti ini. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, ya kita punya tabel awal seperti ini.
Nah, nanti kita geser-geser aja. Jadi si 2 tadinya di sini, kita taruh di sini. Gitu ya. Kontennya apa ya? Tergantung dari yang disimpan sama dia. Gitu ya. Ya, oke. Jadi ini gambarannya. Kenapa ini diisi oleh siapa? 58, 58 tadinya di sini pindah ke sini. Ya. Ini 50, di mana 50 gitu ya. Jadi isinya ya, isinya yang kita pindahkan gitu. Isinya yang kita pindahkan. Ini bisa dipahami tidak? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, itu ada Isinya, Pak. Berarti untuk tabelnya itu udah terstruktur ya, Pak? Sudah ditentukan, sudah ditentukan. Jadi kalau ininya sudah ini ibaratnya sudah dari algoritmanya ya. Sudah dari algoritmanya, kita tinggal menggunakan saja gitu ya. Tinggal menggunakan tabel ini. Jadi ketika kita di sini ya, ketika kita punya di sini di data awal tadi, data awal ya. Jadi data awal ini kita acak ya. Kita acak dengan istilahnya memindahkan lokasinya aja gitu ya. Oke, jadi hanya memindahkan posisinya aja. Jadi kalau posisinya tadi dia misalnya di sini, kan di sini 2 ya. Nah, si 2 sekarang pindah ke sini. Misalnya tadi di sini datanya adalah misalnya data persamaan di sini ya. Disimpannya 0 di sini ya. Maka si 0 ini akan pindah di sini. Nah, ini akan diisi oleh siapa? Diisi oleh 50. 50 akan pindah di sini. Misalnya 50 di sini tadinya menyimpan data 1, maka sekarang di sini jadi 1. Kalau sama gimana Pak? Ya nggak apa-apa, yang penting kan cuma diacak aja. Ya, jadi ini hanya posisinya bukan datanya ya. Jadi data ibaratnya Anda bayangkan main Scrabble gitu ya, kemudian urutannya kita acak-acak tapi urutannya seperti ini. Yang tadinya berurut seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi sekarang yang 8 ini kita pindahkan ke sini, 50 kita pindahkan ke sini, 42 kita pindahkan ke sini gitu ya. Itu gambaran dari inisial permutation ya, inisial permutation ya, bisa dipahami ya. Berarti nanti hasilnya gimana? Hasilnya tetap 64 bit ya. Oke, jadi ngacaknya seperti itu ya. Jadi urutannya kita jadi berdasarkan tabel ini ya. Jadi tabel ini digunakan untuk mengacak datanya yang disimpan gitu ya. Oke, berarti datanya sebenarnya urutannya urutannya berganti ya, berubah karena yang tadinya satu di mana sekarang? Tadi datanya di sini, kita pindahkan ke sini gitu ya. Si mana lagi? Ini 7 tadinya di sini, kita pindahkan di sini gitu ya, di bawah sini. Ya, kita acak gitu ya menggunakan tabel ini, istilahnya itu adalah initial permutation. Saya pahami ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya akan dibahas permuted choice one. Permuted choice one. Ini kita akan bahas di sini permuted choice one. Kalau tadi yang kita acak adalah apa? Datanya, sekarang yang kita acak adalah key-nya. Kita tidak berbicara bagaimana membangkitkan key, tapi kita berbicara sudah ada key, kemudian kita acak key-nya. Gitu ya. Key-nya 64 bit. Key-nya 64 bit, jadi kita balik lagi ke sini. Selanjutnya akan dibahas permuted choice one. Input dari proses ini adalah 64 bit key. Ya. Inputnya ya, jadi inputnya adalah 64 bit key. Kemudian melalui proses ini kita akan dapatkan 54 bit ya. Dalam proses terdapat penghapusan 8 bit data. Ya, jadi adapun detail dari permuted choice one adalah sebagai berikut. Sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Cuma kalau Anda lihat di sini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kalau kita lihat yang data pertama di sini ada 8. Ya, berarti ada kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7
Ada 8-nya enggak? Coba di scan 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Enggak ada ya? Maka bit ke-8 ini kita delete. Kita delete. Itu ya. Jadi gampangnya misalnya ini adalah awalnya, maka awalnya kalau di ini ya, di mana di key-nya ya, di key. Jadi ketika key ini satu kolom ini kita hapus. Ya, satu kolom ini kita hapus ya untuk key-nya ya, untuk key-nya. Kemudian selain itu ini adalah posisi transposisinya. Pengubahannya seperti ini. Ya, jadi bedanya initial permutation sama permute choice one. Permute choice one tidak hanya transposisi, tapi juga dia menghapus bit ke-8, bit ke-16, bit ke berapa tuh kelipatan 8, 24 gitu ya. Seperti itu. Tapi itu yang key-nya ya, itu adalah yang key. Ya, jadi si key ini kita bikin 8 kali 8 juga. Nah, seperti ini key-nya, tapi yang kelipatan 8 kita hapus. Setelah kita hapus, kemudian ini adalah pengacakannya ya. Jadi si 1 sekarang ada di sini, 2 ada di sini, 3 ada di sini, 4 ada di sini. Sama seperti tadi ya, sama seperti initial permutation, tapi kita nanti ditentukan menggunakan tabel ini. Dan kemudian data bit 8, 16, 24 gitu ya. 32 berapa lagi? 40 gitu ya. 48 berapa gitu. 52 gitu ya. Itu enggak. Kelipatan 8 ya. 56 ya. 56. 56 sama 64 ya. Nah, ini yang kita hapus. Jadi kalau permute choice one ya, selain diacak juga data yang ke-8 16 ini kelipatan 8 kita hapus. Nah, nanti hasilnya adalah 58 bit. Seperti itu. Ya, Anda pahami aja gambaran besarnya. Jadi di sini kita random pakai tabel tertentu, kita acak di sini, kita acak tapi sebelumnya data kelipatan 8-nya kita hapus. Ya bisa aja data di kelipatan 8 kita hapus dulu baru kita acak ya. Jadi di sini inputnya 64 bit, outputnya adalah 56 bit. Itu adalah permute choice one. Bisa dipahami? Ini saya pilihin yang nggak terlalu jelimet ya. Kalau AS sudah jelimet ya. Ya ini agak-agak jelimet lah. Agak-agak jelimet. Tapi kalau kemarin Anda sudah UTS sudah agak terbiasa dikit lah ya. Bit-bit kemudian dibolak-balik seperti itu. Jadi intinya ya kalau Anda orang jaringan ya harus sampai paham minimal itu kriptografi bicaranya bit by bit datanya gitu ya. Kita bisa tap macam-macam, kita bisa ubah di tengah jalan gitu ya. Nanti kalau kita memastikan data nggak berubah, kita pakai algoritma yang lain. Tapi kalau ngacak di sini, ya kita lagi bicara mengacak data. Di sini diacak, di sini diacak, di sini sebenarnya diacak juga ya, di random ya, untuk key-nya. Udah dapat berapa kita? Udah dapat 2 ya, apa aja? Initial permutation sama permute choice one. Gitu ya. Jadi ibaratnya yang bikin siapa Pak? Yang menentukan siapa Pak yang bikin algoritma ini gitu ya. Oke, nah kemudian di sini saya masuk kepada tabel di atas merupakan pengacakan dan penghapusan data awal kelipatan 8. Jika Anda perhatikan data ke-8, 16 ini sudah saya bahas tadi itu tidak ada. Selanjutnya akan dibahas round in detail. Oh, paling kelewat ini. Saya tidak bahas. Saya belum bahas tentang left circusive ya, atau di sini kalau saya bahas. Gimana ya? Round in detail. Apa ya?
DE, kok di sini ya, ini C. Ini apa ya? Oh, keluar di sini. A, B, C. Extension. C. Permit choice one ada di sini ya. Ini permit choice one ini. Ini permit choice one baru sampai sini. Jadi last circle-nya ada di sini ya. Ada di round ya. Dia sudah masuk di round. Oke, ya itu benar. Untuk mudahnya, oke, di sini kita bahas round ya. Jadi si round ini dia ada ketika kita bicara round di situ termasuk ini ya, termasuk yang ini sebenarnya ya. Ada bicara tentang ini. Ya sudah, berarti saya lanjut aja. Ketiga ya. Ya, kita lanjut kepada round in detail. Ya. Round in detail ya, di sini sebelum kita masuk ke round in detail, di sini ada ini sebenarnya yang 56 bit tadi ya, yang 56 bit. Ini hasil dari permit choice one ya. Oke. Kita lanjut aja. Ya. 64 bit hasil initial permutation kita bagi menjadi dua. Ya, 64 bit hasil initial permutation. Ya. Ini bicara tentang round. Nah, ini ya. Ini adalah yang 64 bit dari initial permutation. Jadi si yang ini 64 bit kita pecah menjadi dua. Ya, kita pecah menjadi dua. Nah, ini 32 bit sama 32 bit. Maka itu dikatakan sebagai tersebut sebagai left and right di round 1. L adalah bagian sebelah kiri dan R adalah sebelah kanan ya. Itu adalah yang 64 bit kita pecah menjadi 32 bit. Kemudian di situ ada B, di sini ada B. Ya, B itu adalah expansion atau permutation. R dari poin A, poin di sini ya, masih bicara di sini. R dari poin A, kita lakukan penambahan data sebanyak 16 bit. Sehingga output dari permutasi ini adalah 48 bit. Adapun proses permutasinya adalah sebagai berikut. Mudah-mudahan Anda masih bisa ngikutin. Jadi ini kita masuk di round ya. Kita masuk di round. Tapi di sini sudah ini sudah kita jadi kita sudah masuk di sini. Kita sudah masuk di round 1 ya. Jadi si round 1 ini 64 bit ya. Jadi nah, ini sekarang kita lagi masuk di sini nih. Kita masuk di round 1 sini nih ya. Kita masuk di round. Nah, round 1 itu inputnya kan 64 bit ya. 64 bit dari hasil initial permutation. Nah, di sini ini adalah left-nya 32 bit left, ini adalah 32 bit right-nya. Di sini ada proses expansion. Ini kan awalnya 32 bit. Kita expansion permutation-nya nanti ditambahkan 16 bit sehingga menjadi 48 bit. Itu yang di B di dalam round ya. Expansion permutation dari poin A kita lakukan penambahan data sebanyak 16 bit. Sehingga output dari permutasi ini adalah 48 bit. Adapun proses permutasinya adalah sebagai berikut. Input dari proses ini adalah R yang memiliki 32 bit ya. Ini adalah yang itu ya, yang initial permutation ya, initial permutation. Ini kan 64 bit. Kita bagi dua ya, 3 bagi 2, 32.
maka ini adalah yang 32 bit yang sebelah right-nya. Oke, nah sebelah kanan. Kemudian 32 bit ini kita bikin tabel seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 32 ya. 32 bit ini kita urutkan seperti itu. Lalu kita tambahkan 2 kolom baru. Ya. Lalu kita tambahkan 2 kolom baru sebelum kolom 1 dan setelah kolom keempat. Lalu kita isi data di sel tertentu seperti di bawah ini. Yang kalau Anda lihat di sini berarti awalnya adalah 32 bit. 32 bit nih. Atau saya ganti 32 bit. 32 bit nih. Nah, supaya dia jadi 48, kita tambahkan awalnya di sini berapa 8 bit, di sini 8 bit. Dapatnya dari mana? Ini kuncinya. Ini adalah 32 dapat dari sini. Ya, apapun datanya di sini, kalau 01 kita copy di sini. 4 kita dapatkan dari sini, 8 kita dapatkan dari sini ya. Maka sebenarnya nanti di sini sama nilainya ya. Maka nanti hasilnya berapa? Ada 48 tambah 16. Jadi berapa? Sorry. Itu 32 ya. Ya, betul. Saya tunjukkan. 32 tambah 16. Berapa? Nah, itu tadi hasilnya ya, 48 ya. Jadi si proses yang ini nih, proses yang ini. Ya. Expansion atau permutation ya. Jadi sebelum kita masuk kepada XOR, di sini ada proses XOR ya, kita masuk kepada proses expansion tadi. Expansion itu berarti kita kembangkan ya. Tadinya 32 bit menjadi 48 bit. Ya, dapatnya dari mana? Dari kolom pertama sama kolom kedua ya, seperti itu. Ini datanya kita tambahkan di awal sama di akhir, tapi nanti ditambahkan datanya dari posisi di sini. Di sini kita tambahkan di sini datanya ya, di sini misalnya datanya 41, maka data 1 di sini. Maka sekarang kita memiliki 48 bit data. Angka-angka di atas merupakan posisi dari sel. Jika di sel 32 menyimpan data 0, nanti yang sudah saya jelaskan, maka di bit 1 data akan menjadi 0 ya. Itu penjelasannya. Ini detail dari round 1 ya, round 1. Atau dari round lah secara general. Nah, itu berarti tadi saya sudah menjelaskan di sini ya. Data yang tadi initial permutation kita bagi menjadi 2, kemudian yang 32 bit kita expansion menjadi 48. Nah, ini yang sebelah sininya ini baru datanya. Nah, jadi yang kita XOR nggak semua data ya. Oke. Nah, di sini masuk pada key-nya ya. Key yang tadi sudah pada permit choice 1. Ini saya jelaskan C sekarang. Oke, sudah habis. Ya, oke. Di poin ini yang merupakan output dari permit choice 1 yang memiliki 54 bit. Di langkah ini 58 bit, 56 bit kita bagi menjadi 2 sehingga masing-masing adalah 28 bit. Kita berikan label C dan D. C yang berada di sebelah kiri dan D sebelah kanan. Ini saya bikin detailnya. Ya, jadi ini tadi hasil dari ini ya, permit choice 1 di sini. Hasilnya ada 56. Nah, setelah ini kita masuk ke proses di sini. 56 itu kita bagi 2 menjadi 28 sama 28. Oke, nah 28 ini sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke, jadi ini hanya kita bagi 2, 56 bit menjadi 2. Label C dan D. C sebelah kiri, D sebelah kanan. C, D, C kiri, D kanan. Ya, jadi gambarannya kalau saya mau ulang lagi, ini kita key-nya kita random, kita permit choice ya, kita hilangkan 8 sehingga ada 56 kita bagi 2 menjadi 28 sama 28. Nah, 28 sama 28 ini
sekarang kita akan memasukkannya dalam proses di 2 poin merupakan proses left circular shift, di mana S adalah banyaknya shift ya. Ini fungsinya adalah left circular shift. S ini adalah banyaknya shift yang kita geser ke kiri. Ada 2 hal yang perlu Anda pahami di poin ini. Pertama adalah proses left circular dan kedua banyaknya shift yang digeser untuk round berbeda ya. Proses left circular shift dan kedua banyaknya shift yang prosesnya ya dan banyaknya yang digeser untuk setiap round berbeda. Akan dibahas proses left circular shift terlebih dahulu. Semisal S adalah 2 ya, berarti geser ke kiri 2, LCS 2, left circular shift 2. Misalnya 28 bit yang digeser adalah sebagai berikut. Ini tadi saya jelaskan. Ini dikenal sebagai most significant bit ya. Most significant bit ya. Bit yang memiliki nilai paling besar di sini karena pangkatnya paling besar ya. Ini adalah least significant bit ya. Dia punya pengaruh paling kecil karena 2 pangkat 0 di sini ya, 2 pangkat 0. Nah, kalau datanya seperti ini, apakah dia C atau D? Ini kita geser 2 ya, kita geser 2 ke kiri dan circular ya, maka prosesnya adalah seperti ini. Maka proses LCS adalah menggeser 2 bit ke kiri. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini ya, ke kiri kan ke sana ya, ini ke kiri. Maka 1 ini akan pindah ke sini, ini panahnya ya. Anda perhatikan panahnya di sini. Ini panahnya 1 ini pindah ke sini, 0 pindah ke sini. Ya, 0 di sini pindah ke sini, 1 pindah ke sini dan selanjutnya. Yang 0 pindah ke sini 2 ya, pindah 2. Kemudian 0 pindah 2. Nah, ini pindah 2. Nah, yang ini pindah 1, dia muter ke depan sini. Yang di sini dia muter gitu ya. Maka itu dikatakan sebagai left circular shift ya. Circular itu maksudnya muter gitu ya, dia muter left ke kiri, shiftnya geser ke kiri sebanyak berapa. Kalau di sini 2 bit, kalau 2 bit berarti pindahnya 2, maka nanti hasilnya mana dia, saya tulis ya, pokoknya kayak gitu ya. Bit 1 ya, ini gesernya, bit 1 akan menjadi bit ketiga ya, ini bit ketiga. Bit 2 akan menjadi bit keempat, begitu seterusnya. Untuk bit ke-27 akan menjadi bit 1 ya. Nah, karena dia memutar ke awal. Begitu dengan bit ke-28 akan menjadi bit kedua karena shift yang dilakukan adalah 2. Ya, tadi ya, jadi kita pecah jadi 2, kemudian ini yang kita geser adalah 28 bit. Nah, di sini ada kuncinya ya. Di sini nanti ada round. Round itu yang mana, Pak? Round itu yang di sini. Yang paling pertama, kalau Anda lihat di sini ya, jadi nanti untuk setiap roundnya di sini, round 1, round 2, round 3, round 4, round 5, round 6, round 7 sampai round 16 ngegesernya itu beda-beda, dapatnya juga sudah ditentukan. Nah, ini adalah penentuan shiftnya. Round 1 geser 1 bit, round kedua geser 1, round ketiga gesernya 2 ya, paling besar dia 2 gesernya gitu ya. Dapat kita lihat di tabel ini di round 1, 2, 9 dan 16 shift yang dilakukan adalah 1 bit. Selain itu dilakukan 2 bit shift ya. Jadi itu adalah shiftnya, left circular shiftnya untuk setiap roundnya. Maksud saya ketika kita bicara di sini, ya, di sini ya, jadi shiftnya beda-beda ya. Shift setiap roundnya beda-beda. Kalau yang satu cuma shift 1 gitu ya, gesernya 1 dan selanjutnya. Oke, itu adalah proses left circular shift-nya yang di sini ya. Ya, di sini jadi per berapa tadi, 28 bit. Nah, dari situ kita masuk kepada permutation atau contraction atau permute choice 2. Ya, nanti baru kita XOR, karena udah ketemu XOR ya. Ini masih
baru sampai left shift ya, berarti ada yang C sama D, kita geser dua-dua. 28 bit kita geser. Kemudian kita masuk kepada permutation choice 2. Permutation choice 2. Ya, permutation choice 2 hasil dari left circuit kita lakukan pengacakan dan penghapusan 8 bit. Input terdapat sini adalah 56 bit dan output dari proses ini adalah 46 bit. Adapun permute choice yang dilakukan adalah seperti ini. Ya, oke. Berarti kita gabung tadi ya, yang 28, 56. Penghapusan 8 bit data. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya hilang. Oh, 8 ada nih. 8 ada. Yang dihapus yang mana? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ada 9. Ada nggak 9? Nggak ada 9. Nggak ada 9 yang kita hapus. 10 ada, kemudian 11, kemudian 12. Ada nggak 9 yang nggak ada sih kayak. Ayo sudah gitu ya. Oke. Ada tuh. Ada 18 atau 18? Ini kalau di googling dikit dapat lah ya. Saya kurang lengkap di sini. Nah, oke. Nah, jadi tadi proses yang tadi di sini ya. 28 tambah 28 ada 56. Kita acak lagi, kemudian kita hapus 8 bitnya ya. Dah tuh, itu udah siap menjadi key-nya di sini. Akan kita XOR-kan dengan yang tadi berapa tadi? 48 ya, 48 sama 48. Cocok sih ya. 48 sama 48 kita XOR-kan. Dah, sampai situ aja ya. Selanjutnya ini agak jelimet ya. Tapi di sini Anda sudah dapat sedikit gambaran ya bagaimana DES bekerja ya. Jadi bagaimana data itu diacak ya. Ibaratnya tujuan dari sini pertama ya Anda paham sebenarnya yang diacak itu seperti apa gitu ya. Ya, dan algoritma ini dibuka ya. Algoritma dibuka, semua orang tahu algoritma seperti apa dan mereka bisa implementasi di bahasa pemrograman apapun gitu ya. Mau pakai C++, mau pakai PHP, mau pakai Python, mau pakai Java ya, algoritmanya seperti ini. Kalau mau dikatakan sebagai DES gitu ya, harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan seperti itu. Ya silakan kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi saya nggak bahas semuanya, sampai situ aja. Ini lebih kompleks daripada stream chipper ya, lebih kompleks dari stream chipper karena pertama ada konsep yang namanya adalah pengacakan data ya. Data kita acak ya. Data kita acak itu dikatakan sebagai permutasi ya. Di sini diacak posisinya aja, kita scrabble lah ya, kita acak. Datanya masih sama ya. Data nggak berubah di sini, cuma urutannya yang berbeda. Kemudian di sini ternyata di round 1 di dalamnya ada split lagi ya, 30-32, kemudian nanti ada operasi lagi lah seperti itu. Ini adalah key-nya, kita generate, kemudian kita permutate, choice 1, kita acak, kemudian keliputan 8 kita hapus. Nah di sini ternyata tidak apa istilahnya. Di sini ternyata ada pembagian dari 56 menjadi 28 sama 28. Nah, tidak sesimpel inilah ya. Kemudian kita left sesuai dengan roundnya, apakah 2 atau 1 shift ya. Kita putar lagi datanya, kemudian kita gabungkan, kemudian di sini kita acak lagi, kemudian ada beberapa yang kita hapus ya. Jadi perubahannya di sini kalau Anda lihat ya, dari 64 bit menjadi 56 bit.
kemudian jadi 48 bit. Di sini tetap ya, hanya diputar-putar aja. Nah, hasil dari sini lanjutnya ke sini ya. Nanti lanjut ke permit choice 2 akan jadi key untuk yang kedua. Jadi kalau kita bilang key-nya beda-beda nih di setiap apa namanya di setiap, tapi key awalnya sama ya, key awalnya sama, tapi nanti di sini kita acak-acak lagi. Nah, di round 1 juga tadi sudah kita lihat sedikit detailnya separohnya ya. Ini ya. Jadi 64 bit kita bagi 2. Kemudian kita expansion tadi ya, ada penambahan 16 bit. Nah, nanti berarti di sini ada proses XOR-nya. XOR ini adalah sama aja ya, XOR ini 48 bit, 48 bit. Jadi ini adalah XOR 48 bit. Ada sebanyak 68 bit, kita XOR-kan antara data sama key. Dan itu belum selesai untuk round satunya. Ya, ini nanti di substitution saya kalau di sini saya nggak jelasin ya, belum saya jelaskan. Ada dikit ya, tapi langkah selanjutnya, enggak ya, ini cuma ya XOR ya. Langkah selanjutnya adalah melakukan operasi XOR terhadap poin B dan F. Ya, proses ini output terusnya dan 48 bit. Ya, untuk langkah selanjutnya kita bahas minggu depan. Ya, ini materi 18 ya. Berarti kalau kita bahas berapa 3 minggu lagi. Ya, oke, silakan kalau ada yang mau bertanya, bisa dipahami atau tidak, apa bingung? Izin bertanya, Pak. Gimana? Izin bertanya. Silakan. Siapa nih? Selamat, Pak. Ya, silakan Mas Selamat. Jadi intinya untuk pengacakan data sangat berpengaruh terhadap tabel yang tadi ya, Pak. Ya, tabel itu untuk pengacaknya. Jadi tabel, jadi pengacakan ditentukan oleh tabel, betul Mas. Ya, dan tabel sudah ditentukan oleh yang bikin algoritmanya. Udah baku lah intinya. Udah baku, betul. Jadi kalau orang bicara tentang DES, maka tabel yang digunakan itu seperti itu. Jadi ini algoritmanya di open ya. Jadi ibaratnya semua orang bisa akses algoritmanya, bisa implementasi. Seperti karena algoritmanya tidak di close gitu ya, tapi dibuka. Semua orang bisa akses algoritmanya gimana. Ya, ini ya. Ya ini ya, jadi tabel-tabel ini sudah ditentukan oleh orang yang bikin algoritmanya. Oke. Kalau Anda pengen bikin algoritma tersendiri, ya silahkan aja gitu. Ibaratnya Pak ini bisa diubah enggak ya, misalnya kan ini sudah ada standarnya, standar bakunya ya. Bisa aja misalnya, ini kan intinya cuma ngacak aja kan. Nanti kan ada proses decrypt lagi, ini kembalikin datanya lagi gitu ya. Jadi tabelnya digunakan lagi. Ya, oke. Ada siapa aja nih? Ada Mas Alfa, gimana Mas Alfa? Masih ada Mas Alfa? Bisa dipahami ya? Tadi data diacak, transposisi, kemudian ada yang dihilangkan, ada yang dibagi, ada yang putar-putar gitu ya. Pak Desti gimana, bisa memahami? Iya Pak, udah bisa. Saya Mas Kelvin ya. Bisa dipahami. Bisa ya, gampang ya. Oke, Mas Setiawan? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, Mas Selamat tadi sudah. Mas Yusuf? Bisa Pak, dikit-dikit dipahami Pak. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, mungkin di sini agak sedikit mulai kompleks ya. Kalau kita bandingkan dengan yang kemarin UTS, ya udah mulai agak kompleks ya. Tapi apa namanya, masih belum terlalu kompleks lah, masih banyak algoritma yang lebih kompleks lagi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ke sini ya. Sampai ketemu 3 minggu lagi ya. Jam kedua ada ya? Ada Pak.
Ya, oke. Saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.